Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, oke. Perkenalkan, kami kelompok dari Desa Resmi Tinggal. Desa Resmi Tinggal ini gerbang awal dari Kecamatan Kertasari yang baru berdiri sejak 8 tahun, pemekaran dari Desa Sukapura. Nah, adapun data-data potensi wisata. Kami menemukan sekitar 7 destinasi wisata, 7 tempat yang berpotensi menjadi tempat wisata. Yaitu yang pertama situs Batu Nancep. Situs Batu Nancep ini peninggalan dari zaman kerajaan kuno, yang mana situs Batu Nancep ini sudah masuk dalam situs cagar budaya. Nah, berdiri kokoh di atas tanah, di atas dari Batu Nancep ini terdapat telapak kaki yang berukuran dari 14 cm. Namun bagian kaki yang depannya itu sudah terkikis oleh air hujan. Nah, kelemahan dari Batu Nancep ini berdekatan dengan pesantren begitu. Nah, kalau misalkan nanti Batu Nancep ini menjadi tempat wisata, yang dikhawatirkan itu akan mengganggu aktivitas dari pesantren tersebut. Lalu ada Gua Jepang. Gua Jepang ini peninggalan Jepang dahulu dijadikan tempat untuk bersembunyi dari tentara Jepang. Sekitar 20 meter. Akses yang dilalui untuk ke Gua Jepang itu sangat sulit gitu, karena di bawah dari jalan setapak yang kita jajaki ada sungai, jadi sehingga keamanan orang-orang yang akan mengunjungi Gua Jepang ini sangat dikhawatirkan begitu. Nah, lanjut juga ada potensi lapang Van Berling. Lapang Van Berling ini lapangan peninggalan dari penjajahan Belanda. Hari ini Lapang Berlin sudah menjadi tempat untuk melaksanakan perayaan-perayaan hari-hari besar seperti Hari Santri, Hari 17-an, dan perayaan hari besar lainnya. Terletak di pinggir jalan, menunjukkan bahwa Lapang Van Berlin ini sebagai lokasi yang strategis gitu. Dan di Lapang Van Berlin ini bisa dijadikan sebagai tempat UMKM, karena yang di atasnya itu terdapat pujasera yang nantinya akan diisi oleh para dagangan-dagangan khas dari Desa Resmi Tinggal. Selanjutnya ada Kampung Lemon. Kampung Lemon ini terletak di Dusun 3. Nama dusunnya itu Dusun Kebon Sagu. Nah, Kampung Lemon ini mendirikan dua buah lemon yang berbeda, yaitu lemon cuy dan lemon Bali. Untuk letaknya tidak terlalu strategis karena depan rumah warga, yang dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas warga dan juga ketenangan dari warga sendiri jika Kampung Lemon ini nantinya menjadi tempat wisata. Juga ada Jembatan Simpai Asih. Jembatan Simpai Asih ini diresmikan tahun 2021. Juga sudah pernah dikunjungi oleh Bapak Ridwan Kamil. Untuk di Jembatan Simpai Asih ini terdapat Taman Cikerte. Jembatan Simpai Asih ini penghubung antara Desa Kertasari dan juga Desa Sukarame, Kecamatan Pacet. Jembatan Simpai Asih ini memiliki 2 nama. Kalau dari Resmi Tinggal namanya Simpai Asih, dan kalau di Sukarame namanya Cinta Asih. Di pinggir dari jembatan ini bisa menjadi lahan untuk nongkrong gitu. Kita bisa buat nanti kedepannya
ada kedai kopi untuk bisa menikmati sungai yang di bawahnya. Juga ada Batu Kakapa. Batu Kakapa ini memiliki arti penghubung dari mata air menuju Gunung Wayang. Batu Kakapa ini memiliki 3 mata air yang dipercayai masyarakat sekitar memiliki khasiat. Yang pertama, mata air yang sebelah kiri itu berkhasiat untuk menyelesaikan masalah, dipercayai oleh masyarakat sekitar. Mata air yang kedua dipercayai untuk menyembuhkan penyakit. Dan mata air yang ketiga dipercayai untuk bisa menemukan jodoh. Begitu dipercayai oleh masyarakat desa Resmi Tinggal. Selanjutnya ada wisata budaya yang minggu ketiga kami observasi. Ada kesenian Singa Depok. Kesenian ini sangat diunggulkan oleh desa Resmi Tinggal. Di hari perayaan 17-an, Singa Depok, calung dan pencaksilat selalu menjadi andalan bagi desa Resmi Tinggal untuk merayakan hari-hari besar. Data permasalahan. Selanjutnya ada data permasalahan dari desa Resmi Tinggal. Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Nah, warga desa Resmi Tinggal itu sudah ada kemauan pada awalnya. Namun anggaran yang diturunkan oleh pemerintah pusat tidak sesuai atau tidak turun kepada warga, sehingga membuat warga merasa kecewa terhadap pemerintah pusat dan meninggalkan potensi-potensi wisata. Kurangnya penyuluhan terhadap pengelolaan wisata. Untuk Karang Taruna pun sebetulnya sudah mempunyai program bagaimana potensi wisata harusnya dikelola. Namun belum saja terrealisasi karena Karang Taruna tersebut kurang masif dalam menjalankan programnya. Tersisa cuma 2 orang di Karang Taruna Desa Resmi Tinggal, yang lainnya sudah mempunyai pekerjaan juga kesibukan dari masing-masing. Akses terhadap wisata yang tidak memadai. Nanti ada video tentang akses terhadap wisata. Nah, boleh diputar. Ini akses kepada Batu Nancep. Mohon maaf, akses terhadap Batu Kakapa melalui sawah-sawah warga gitu. Next. Yang ini akses terhadap Gua Jepang. Jauh banget. Gua Jepang. Gua Jepang ini masyarakat sekitar mempercayai untuk berdoa kepada orang-orang terdahulu. Nah, lalu ada mayoritas pekerjaan warga itu desa tani dan buruh tani, sehingga ditakutkan mengganggu pekerjaan warga kalau ada kalau wisata yang berpotensi menjadi ramai dikunjungi oleh masyarakat luar desa. Juga ada kurangnya dukungan finansial dari pemerintah desa dan tidak adanya dukungan dari WPBD. Yang terakhir juga ada lahan wisata belum terkelola oleh BUMDes. Jadi BUMDes di Desa Resmi Tinggal itu masih hanya bergerak di UMKM, belum bergerak di tempat-tempat wisata. Dan rencananya kemarin saat mewawancarai Pak Sekdes, BUMDes itu akan segera mengelola wisata agar mempunyai dana pemasukan terhadap desa. Ada tambahan mungkin sekian dari
pemaparan data potensi juga data permasalahan dari desa resmi tinggal. Ya, terima kasih atas penyampaian materinya atau presentasinya. Buros, mau duluan? Terima kasih. Kalau lihat data permasalahan dengan apa yang sudah di data permasalahan juga itu perlu diperbaiki mungkin ya data permasalahan. Kemudian kalau dilihat itu tadi datanya data apa gitu, semuanya masih perlu dikaji kembali apa sih sebetulnya yang ingin kalian sampaikan. Kalian hanya menyampaikan sebuah situasi, sebuah keadaan, tapi kita juga belum melihat kalian melihat ada prospek apa. Yang saya tangkap tadi itu adalah sekilas info mengenai keadaan di desa itu, tapi kalau itu dianggap sebuah data, rasanya kita belum dapat apa-apa. Mungkin hanya itu, mungkin akan segera ditambahkan oleh Pak Kansa atau Pak Tisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi permasalahan yang kami terima itu sepertinya datanya masih belum terbaca. Mungkin kalian lupa bahwa visual itu sangat membantu sekali untuk membaca data. Mungkin lupa ya. Mungkin harus diperbanyak lagi tentang melalui foto-foto kita bisa lebih komprehensif membaca data. Nah, kalian setelah ini mungkin akan kembali ke desa untuk survei lanjutan. Kalau begitu saya boleh berpesan dong dari sekarang, buat data visual yang lebih komprehensif. Sekarang agak berteori sedikit untuk melengkapinya. Ingat sajalah Edvat yang pernah mendapatkan mata kuliah fotografi mungkin masih kenal Edvat. Entire potret seluruh apa yang ada di depan kita. D-nya detail, F-nya frame. Frame itu coba membingkai lebih fokus. A-nya Edvat angle, dari sudut mana Anda mendapatkan foto yang lebih baik, yang lebih bisa diterima oleh yang pengamat, yang ngamatin. T, time, kapan waktunya motret. Kalau gelap-gelap amat ya nggak mungkin lah membuat foto. Atau apakah sebaiknya pagi atau sore atau siang untuk memperkuat foto yang kita buat, untuk memperkuat informasi sebagai data. Jadi paling tidak setiap objek itu tolong buat 5 foto sehingga kita lebih bisa membaca data-data yang Anda peroleh. Belum masalah bagus atau tidaknya, tapi sebagai data saja dulu. Ini mungkin untuk semuanya ya, yang kalian yang akan berangkat lagi ke sana, tolong lengkapi dengan itu sehingga kita para yang membimbing tentang proyek ini bisa lebih komprehensif lagi melihatnya. Itu saja mungkin. Itu Kang Tasah, Pak Tasah, Pak Tisna. Ya itu tadi persoalannya mungkin hampir sama ya. Ini mungkin lebih mirip dengan Cihawuk kalau mau disamakan. Cihawuk itu kan persoalan tata kelola ya. Saya nggak tahu persoalan kekecewaan itu juga kan cuman ditulis kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Masalahnya sendiri kita nggak tahu apa itu kekecewaannya itu apa gitu. Apakah betul itu pemerintah pusat atau memang ada dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat yang harusnya untuk desa kemudian tidak dibagikan. Berarti kan bukan masalah pemerintah pusat tapi di pemerintah desa. Tambah lagi di situ kan dukungan dan sebagainya. Ya mungkin agak mirip dengan Cihawuk tata kelola, cuman yang berbedanya kalau yang Cihawuk itu kan ada 3 elemen, ada 3 lembaga, ada BKSDA, ada pemerintah desa dan ada yang lainnya tadi satu lagi itu. Nah ini kan terfokus ke satu.
ke desa kan. Ya bagaimana kemudian mengkomunikasikan supaya di situ tadi sebetulnya sudah ada tuh rencana kan, rencana. Nah, bagaimana kemudian mengelaborasi rencana itu? Apa peran kita? Kalau misalkan aksesnya sulit dan sebagainya, termasuk tadi problem mengenai batu nancep itu karena dengan pesantren fotonya kan cuma sebelah gitu, jadi nggak kelihatan. Nah, apakah memang aksesnya juga sulit dan sebagainya kan kita tidak tahu juga. Beberapa tempat wisata mengenai tadi air apa? Air yang punya khasiat dan sebagainya. Ya, ideologi kita kan membangun tentang kesadaran menjaga lingkungan sebetulnya. Jadi bukan dari mitos untuk kasep, dapat jodoh, kaya dan sebagainya, tidak ke situnya. Tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan tentang bagaimana menjaga lingkungan. Air di situ ada karena memang lingkungannya masih bagus. Nah, bagaimana secara komunikasi itu dibuat menjadi sebuah program edukasi misalnya menjaga lingkungan dan sebagainya. Gitu ya. Bosan? Kalau saya sih lihatnya gini aja lah. Yang tadi dikemukakan adalah potensi yang masih sangat awal. Kalaupun itu dikembangkan, wisatanya cuma wisata lokal, wisata sekecamatan aja. Nggak mungkin lebih bagus dari itu. Karena objek yang mereka punya ya cuma kayak gitu. Kecuali ngejual juga Gunung Kawi, ngejual mitosnya. Orang biasanya datang ngejual mitos, tapi itu kan nggak ingin kita kembangkan. Karena Patisnagor tidak sesuai dengan akidah. Banyak tempat wisata yang dikembangkan dengan mengusung mitos seperti itu dan sukses. Dan yang paling besar kan Gunung Kawi, orang datang ke sana pengen kaya, yang kaya malah pemilik hotel di sana, bukan orang yang datangnya. Yang jual tadi apa kakapa air bisa aja dikemas mitosnya, terus digede-gedein sehingga orang datang kayak batu orai yang di Ciwidey itu. Orang datang ke situ katanya supaya jadi penyanyi yang laris. Yang pasti mah batu itu laris dudukin calon penyanyi. Enggak. Jadi kalau melihat potensi yang kayak tadi, maka fokusnya adalah sekitar masyarakat situ aja. Kecuali dia dikawinkan dengan desa tetangga, jadi dia wisatawannya bukan wisatawan pokok, wisatawan imbas. Ini kayak orang ke Bogor, ke Kebon Raya, bari beli talus. Nah, desa ini kayaknya cocok nih beli talus na unggul, bukan Kebon Raya. Tapi itu biasa praktek wisata. Kayak Mandalika, orang datangnya bukan lihat pantainya, lihat balapnya, imbasnya ke pantainya juga. Jadi berpikirnya harus berpikir kayak gitu. Karena kalau yang dilihat yang tadi kan nggak ada yang aheng, biasa-biasa aja. Malah ada lewat kebon ya, jalannya hese, kita rek ulin, rek nyiksa sebetulnya kan. Maka kita berpikirnya nangkep wisatawan imbas itu, maka pemetaannya desa sekitar mengembangkan apa yang bisa imbasnya dirasakan di desa itu. Itu biasa kalau dalam praktek pariwisata, dan nangkep wisatawan imbas itu jauh lebih banyak biasanya ketimbang objek intinya. Di beberapa tempat wisata imbas itu omset pendapatannya bisa melebihi yang pokoknya asal pinter ngelolanya. Kalau BUMDesnya cerdas, bisa yakin itu. Gitu aja lah. Gitu, sudah terbayang? Jadi ya memang tadi berbeda dengan desa-desa yang lain. Yang ini kan memang begitulah ya, apa adanya ya. Ya garing, tetapi kan bukan berarti tidak bisa dikelola gitu. Tadi ada alternatif tentang pengembangan wisata imbas. Berarti harus koordinasi dengan desa Sukapura, Cikembang. Bagaimana itu menggabungkan konsepnya? Nah, itu yang harus dikembangkan oleh teman-teman. Oke? Oke, terima kasih pada kelompok resmi tinggal, kita berikan aplaus.
Ya, dipersilakan untuk kembali ke tempatnya.